Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi, THR atau takjil. Ya, yang mau ngasih gua takjil bisa banget lah baca di deskripsi. Oke, ya langsung aja kita gaskan lagi dah. Lah profilnya, langsung aja gaskan takjilnya. Lah profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah Lee Seok-gi dia meningkatkan level dari sektinya ke rank 6, kini Lee Seok-gi dia pun berpikir untuk dapat meningkatkan levelnya lagi ke rank 5 level dari sektinya. Dan ketika Lee Seok-gi dia melihat persyaratannya, di sini dia pun ternotis dengan syarat nomor 3 kalau ternyata saat ini ada seorang kultivator di sekte Mo yang ada di rank 6 ke atas, yang artinya adiknya Dongli sudah ada di rank 6 ke atas, entah itu rank 7 atau rank 8. Di sini Lee Seok-gi tidak menyangka kalau ternyata level adiknya itu setinggi ini. Membuatnya cukup kesal. Dia tidak menyangka kalau ternyata level yang dimiliki adiknya sungguh luar biasa tinggi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga ingin mendapatkan hadiah apa yang sebelumnya telah diberikan oleh sistem setelah dia naik level ke rank 6. Ya, level 6 dari level sekte. Dan ketika Lee Seok-gi dia menerima hadiah khusus, ternyata hadiah khususnya adalah sebuah teknik seni bela diri sebuah formasi 5 elemen kuno yang membuat Lee Seok-gi yang melihatnya dia pun ternotis karena dia tidak menyangka kalau ternyata hadiahnya adalah skill seni bela diri tingkat tinggi. Bahkan ini adalah tingkat ungu puncak, yang artinya ini satu langkah lagi mencapai tingkat orange dong, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini tentunya membuat Lee Seok-gi sungguh sangat senang dan dia pun berpikir untuk segera mempelajari teknik seni bela diri itu. Tapi setelah beberapa waktu, 30 menit kemudian, Lee Seok-gi sampai akhirnya nggak bisa mempelajari teknik itu. Dia kagak paham yang membuat dia jadi frustasi. Lebih baik kita berikan aja ini kepada Dongli karena dia suka sekali tentang formasi. Jadi aku terlalu malas untuk memikirkan formasi ini, ujar dari Lee Seok-gi. Alasan doang, karena sejatinya dia nggak bisa mempelajari ini semua, terlalu rumit untuk dirinya. Sedangkan di sisi lainnya, di kamar dari Dongli saat ini dia pun tahu kalau hujan yang turun ini adalah hujan yang dipanggil oleh kakaknya. Kakak kekuatannya sudah menjadi jauh lebih kuat lagi, ucap dari Dongli. Tapi di sini dia juga cukup senang karena semakin kuat kakaknya maka tidak perlu lagi dia turun gunung, yang artinya dia sungguh sangat senang. Tapi di sini dia juga teringat dengan kata-kata yang diucapkan oleh Pak Tuaji sebelumnya kalau Ace of Chaos akan memancing munculnya para monster, yang membuat Dongli dia pun berpikir, Master dan juga Sovereign saja tidak bisa mengalahkan Ace of Chaos. Lantas jika seperti itu, apakah aku dan juga kakak memiliki sebuah peluang untuk tetap bertahan, pikir dari Dongli. Karena memang kekacauan akan segera datang. Di sini Dongli dia bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Dia harus berusaha keras untuk menjadi jauh lebih kuat untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan juga kakaknya, karena dia takut kalau dia harus pergi duluan. Di sini Dongli dia pun bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat untuk dapat melindungi dirinya dan juga kakaknya. Tapi ketika dia sedang guling sana guling sini, golek, ternyata ada yang datang mendekati dirinya, dan ternyata yang mengetuk pintu kamar itu adalah kakaknya. Di sini Dongli dia pun tahu walaupun Lee Seok-gi juga belum menyebutkan namanya. Dan di sini Dongli dia berujar, itu kakak, kenapa dia datang malam-malam, pikir dari Dongli. Dan di sini Dongli dia pun langsung membuka pintu dan ternyata itu benar adalah Lee Seok-gi. Dan ketika Dongli bertanya kepada kakaknya kenapa dia datang menemui dirinya jam segini, di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan, nih lihat, kakakmu mengambil sebuah harta karun di pinggir jalan dan kurasa kau akan menyukainya, jadi ya aku bawa untuk dirimu, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Dongli apa? Pinggir jalan? Di sini Dongli dia pun nggak percaya bagaimana mungkin Lee Seok-gi mendapatkan skill seni bela diri begitu aja di pinggir jalan. Tapi ketika diambil oleh Dongli dan dilihat kalau ternyata itu adalah sebuah teknik formasi 5 elemen kuno, membuatnya jadi 5 elemen kuno. Di sini Dongli dia pun terlihat sangat-sangat antusias ketika dia mendapatkan skill seni bela diri tingkat tinggi seperti ini. Kakak, apakah kau benar-benar mengambil ini di tepi jalan? Jika itu benar, maka ini adalah sebuah formasi tertinggi, Kak. Bahkan ini lebih kuat daripada teknik dari Tianyin Dao, ucap dari Dongli yang sangat-sangat antusias. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun tidak tahu kalau skill seni bela diri ini memang sekuat itu. Benarkah? Sekuat itu kah? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Dongli, iya kak. Tapi di sini Dongli dia harus memastikannya terlebih dahulu apakah benar ini adalah skill seni bela diri yang asli atau
cuman KW supernya. Maka dari itulah di sini Dongli dia pun memasukkan kesudaran ilahinya, energi spiritualnya ke dalam skill seni bela diri ini. Dan ketiga, Dongli dia pun mencobanya di sini. Ternyata skill seni bela diri ini bereaksi, yang artinya ini adalah skill asli, dan itu jelas membuat Dong dia sungguh sangat senang. Dan itu membuatnya kembali bertanya, kakak, apakah kau yakin mengambil ini di tepi jalan? Di sini Dong dia curiga kalau kakaknya pasti nggak mungkin dong, masa iya skill bagus kayak gini dapat di tepi jalan. Dong dia pun curiga kepada kakaknya dan dia bertanya kepada kakaknya dapat dari mana. Tapi untuk Xiaogi dia pun mengatakan, sekarang sudah kukatakan aku dapatnya di tepi jalan, ucap dari Xiaogi. Karena jika aku menjelaskannya kalau aku mendapatkan dari sistem, mana paham dia tentang sistem, ucap dari Xiaogi di dalam hati. Makanya dia bilang kalau dia dapat ini dari mungut pinggir jalan. Tapi untuk Dongli, dia nggak percaya kalau Lu Xiaogi mendapatkan ini semua, masa iya dari tepi jalan, nggak mungkin dong, ucap dari Dongli. Tapi untuk Lu Xiaogi ini rewel banget, ambil aja dah skillnya, kalau nggak mau udah sini balikin, ribet banget dah, ucap dari Lu Xiaogi yang kesal dan dia ingin mengambil alih teknik itu lagi. Dan itu jelas membuat Dongli dia pun tidak terima dan dia langsung diambilnya lagi. Tidak, ini adalah milikku, ucap dari Dongli. Dan kini setelah dia mengambil itu dari Lu Xiaogi, dia pun langsung menendang Lu Xiaogi untuk segera pergi dari kamarnya. Kakak, selamat malam, ucap dari Dongli yang mengusir Lu Xiaogi dari dalam kamarnya. Dan untuk Lu Xiaogi, iya, Dongli kecil, kau masih belum bisa menang melawan kakakmu ini, ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Dongli sendiri, dia tidak menyangka kalau ternyata dia akan mendapatkan harta karun seperti ini. Ini pasti adalah harta karun yang didapatkan oleh kakak dari Secret Tower. Dia telah melewati gunung pedang dan juga lautan api. Pasti ini adalah sesuatu yang luar biasa dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan aku harus memanfaatkan skill ini dengan baik dan aku harus sepenuhnya memahami ini dan memasangnya di sektemu. Dan ini akan menjadi sebuah dinding besi dan dengan cara inilah kakak dia tidak akan lagi khawatir. Dan kemudian hari aku akan bersembunyi di puncak gunung ini bersama dengan kakak sampai akhir zaman, ucap dari Dongli yang sungguh sangat senang karena dia tahu skill ini adalah skill tingkat tinggi. Dongli sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Lu Xiaogi sendiri, dia pun tahu kalau dia telah meningkatkan level dari hating, tapi cuma hating doang. Dan itu membuatnya berpikir untuk dapat meningkatkan kemampuan dari murid-muridnya yang lainnya juga. Aku harus meningkatkan level dari mereka dan aku harus membawa mereka turun gunung untuk dapat mengumpulkan pengalaman mereka. Dan itu juga di sini Lu Xiaogi dia juga tahu dia harus mendapatkan blueprint untuk dapat membuat pedang F-board seperti yang sebelumnya telah dijanjikan kepada murid-murid sekte luar. Dan di sini Lu Xiaogi dia juga tahu untuk dapat memiliki ataupun mendapatkan blueprint dia harus mendapatkan jantung dari ras iblis dan itu membuatnya berujar. Aku harus mendapatkannya. Dan itu lebih banyak ras iblis di wilayah dari Luzhou dan Luobing lah yang paling cocok untuk dapat menemani diriku karena dia memiliki sebuah hubungan dengan demonic beast dan juga ras monster. Jadi, oke. Sudah diputuskan, aku akan membawa Luobing, ucap dari Lu Xiaogi. Dan bentar saja, keesokan harinya Lu Xiaogi pun mengumpulkan mereka semua dan membawa Luobing untuk pergi bersama dengan dirinya turun gunung. Dan untuk Luobing tentunya, dia sungguh sangat senang ketika Master Sekte benar-benar akan membawanya turun gunung secara pribadi. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun membenarkannya. Ya, aku ingin membawamu turun gunung. Dan yang lainnya, mereka semua akan tetap berlatih di gunung dan jangan buang-buang waktu. Yue Bai dan yang lainnya, 3 guardian mereka akan kembali ke Secret Tower dan mereka akan mengambil teknik seni bela diri yang cocok untuk para murid-murid kita dan mereka akan kembali dalam beberapa hari lagi, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini, Dongli dia tidak setuju jika Lu Xiaogi pergi bersama dengan Luobing. Tidak, aku tidak mengizinkannya kak, ucap dari Dongli karena Dongli tahu kalau Luobing adalah gadis penggoda dan dia tidak mau kalau kakaknya sampai tergoda sama Luobing. Tidak, aku tidak bisa membiarkan domba masuk ke dalam mulut harimau, ucap dari Dongli di dalam hati. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia pun mengancam Dongli akan mengambil kembali skill yang telah dia berikan sebelumnya. Hei, kembalikan benda itu jika kau tidak mengizinkannya, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Dongli enggak punya pilihan lain sebelum pada akhirnya ya, dia pun setuju. Baiklah, aku setuju, ucap dari Dongli. Tapi di dalam hati dia pun merewel, nangis gak suka, kesal dengan kakaknya. Dia memanfaatkanku, ucap dari Dongli. Tapi untuk Lu Xiaogi dia berujar, baiklah,
Karena memang sudah tidak ada lagi yang keberatan. Aku akan pergi besok bersama dengan Luo Bing dan kita akan berangkat besok, ucap dari Xiaogi yang membuat Luo Bing tentunya dia sangat senang, tapi tidak dengan Dongli. Dia pun kesal tapi nggak punya pilihan lain. Dan benar saja, keesokan harinya Li Xiaogi kini dia pun pergi bersama dengan Luo Bing. Dan untuk Luo Bing tentunya dia sungguh sangat senang ketika dia pergi bersama dengan Li Xiaogi berduaan doang. Dan itu membuatnya berujar, Master, apakah kita benar akan pergi ke Luzhou? Lantas kemana dulu kita akan pergi? Ucap dari Luo Bing. Dan di sini Luo Bing dia juga tahu kalau Luzhou adalah wilayah yang dimiliki oleh ras monster. Jadi aku juga belum pernah melihat mereka satupun, ucap dari Luo Bing. Tapi di sini Li Xiaogi dia pun mengatakan kalau tujuan mereka kali ini memang untuk menemukan ras monster. Benarkah menemukan ras monster? Ya, di sini Li Xiaogi pun membenarkannya. Karena sejatinya Li Xiaogi ingin mencari ras monster untuk mendapatkan herb yang mereka miliki. Karena aku membutuhkannya dan setidaknya mereka harus ada di rank 4 jika aku ingin meningkatkan ataupun membuat blueprint dari life board yang akan aku berikan, ucap dari Li Xiaogi. Tapi untuk Li Xiaogi sendiri, dia memang belum pernah melihat mereka yang berasal dari ras monster secara langsung. Walaupun dia dulu adalah seorang player, aku belum pernah lihat. Aku cuma terakhir lihat dari buku-buku komik yang telah aku baca, tapi melihat secara langsung aku belum pernah melihatnya. Dan dari bentuk yang terlihat dari dalam buku, ya mereka sih ya mantap-mantap juga. Tapi yang aku tahu ada juga beberapa pihak yang terlihat seperti pihak-pihak jahat, dan jika aku mengambil dari pihak-pihak jahat harusnya ini tidak akan menjadi sebuah masalah, ucap dari Li Xiaogi. Tapi di sini Li Xiaogi dia juga tahu kalau perjalanan menuju tempat di mana ras monster berada itu membutuhkan waktu yang cukup lama, selama 5 hari. Tapi ya sudahlah, selama 5 hari ini baik, ayo kita berlatih teknik air condition, ucap dari Li Xiaogi. Maka tertulah kini Li Xiaogi dan juga Dongli Luo Bing mereka pun menghabiskan waktu dalam perjalanan ini untuk menyerap energi spiritual yang ada di sekitaran tubuh mereka. Dan tentunya mengambil energi langit dan juga bumi yang ada di sekitaran dan dimasukkan ke dalam tubuh, memberikan sebuah efek balik pula yang membuat Luo Bing dia agak sedikit rasakan efek balik yang tidak baik-baik juga. Tapi di sini ketika dia melihat Li Xiaogi, dia pun berpikir kalau Li Xiaogi sungguh sangat luar biasa, tidak mendapatkan sebuah efek balik. Tapi ternyata ketika Li Xiaogi membalikkan badannya, ternyata sama aja mendapatkan efek balik yang seperti ini. Waduh. Namun tak lama setelahnya kini ketika mereka sedang melintas, ternyata ada yang lewat di sekitaran mereka. Dan itu jelas menotis bagi Li Xiaogi. Dan ketika Li Xiaogi dia melihat lebih detail, ternyata yang lewat di depan mereka adalah gadis ini yang merupakan ras monster. Dan dia memiliki sebuah sayap yang membuat Li Xiaogi dia berujar, itu dia, itu adalah ras monster. Artinya kita telah mencapai perbatasan Luzhou, ucap dari Li Xiaogi. Sedangkan untuk gadis yang telah dilihat oleh Li Xiaogi, dia juga ternotis ketika dia melirik ke arah Li Xiaogi dan dia juga berujar, pria itu, dia sangat tampan. Bahkan dia lebih tampan daripada elang jantan yang ada di klanku, ucap dari gadis ini. Tapi ketika dia sedang melihat ke arah Li Xiaogi, di sini ada sesuatu yang menyerang dirinya yang membuat dirinya langsung jatuh. Tidak, aku teralihkan, ucap dari gadis ini yang ternyata dia meleng dikit hingga membuatnya terkena sebuah serangan. Dan ternyata dia sedang diuber-uber oleh beberapa elang Jawa lainnya pula, elang hitam, di mana mereka ingin menangkap gadis giok itu, gadis elang giok. Dan di sini mereka pun segera mengejar gadis itu dan melihat gadis itu sedang diuber-uber oleh beberapa elang lainnya, membuat Luo Bing dia pun bertanya, Master, ini apakah mereka adalah ras monster? Apakah kita harus melakukan sesuatu? Ucap dari Luo Bing yang tahu kalau sepertinya gadis itu sedang diincar oleh beberapa monster lainnya pula. Dan untuk Li Xiaogi dia berujar, ya tentu saja kita harus melakukan sesuatu. Karena aku tahu 3 orang itu mereka pasti pimpinannya ada di rank 4 ke atas dan aku membutuhkan mereka. Ucap dari Li Xiaogi. Sedangkan untuk gadis itu sendiri saat ini dia pun terjatuh dari atas sana setelah dia meleng dikit. Dan dia pun tahu kalau dia tidak boleh sampai tertangkap oleh beberapa elang yang setelah mengejar dirinya. Tidak, aku harus lari, kalau tidak aku akan tertangkap oleh mereka, ucap dari gadis ini. Tapi tentunya tidaklah mudah kabur dari kejaran para elang-elang hitam lainnya pula. Dan di sini gadis ini dia pun tertangkap oleh elang hitam itu. Dan di sini mereka pun membawa gadis biru itu untuk pergi bersama dengan mereka kembali ke sarang mereka. Tapi ketika mereka akan kembali di sini,
Mereka pun dihentikan oleh sesuatu yang membuat mereka pun bertanya-tanya tentang benda apa itu. Sepertinya itu adalah alat terbang milik manusia, ujar dari orang-orang ini. Dan tentunya dihadang seperti ini membuat mereka pun bertanya tentang apa tujuan kultivator manusia ingin menghentikan langkah mereka. Hei, apakah kau ingin ikut campur dengan urusan ras monster? Ujar dari orang ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shaggy. Ya, tentu saja membela yang kuat dan mendukung yang lemah adalah prinsip yang selalu dipegang oleh kami para kultivator. Kalian semua tidak terlihat seperti orang baik, ucap dari Shaggy. Dan untuk gadis ini yang tahu kalau sosok yang ada di depannya ini mungkin saja dapat membantu membuat gadis ini, dia pun meminta tolong kepada Shaggy untuk dapat menyelamatkan dirinya, karena dia tahu mungkin saja ini adalah satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri. Dan untuk Shaggy melihat sosok elang hitam itu yang telah menangkap gadis itu membuatnya berujar, wow. Mengambil anggota klan lain secara paksa itu merupakan sebuah kejahatan serius di antara ras-ras monster. Bukankah begitu? Ucap dari Shaggy. Tapi di sini untuk klan elang hitam, mereka pun mengatakan kalau ini adalah tugas yang telah didapatkan mereka. Dan jika saja berita ini sampai jatuh ke telinga para pemimpin, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Dan di sini mereka pun juga memutuskan untuk segera mengakhiri ini semua saja daripada harus sampai Big Boss turun tangan. Dan itu membuat kini mereka melakukan sebuah inisiasi untuk segera menyerang Shaggy. Dan untuk Shaggy, dia berujar kepada Luobing untuk segera menyelamatkan gadis biru itu dulu. Luobing, selamatkan gadis itu dan sisanya serahkan kepadaku, ucap dari Shaggy yang kini dia akan menghadapi 3 elang hitam itu. Dan di sini Shaggy tanpa harus dia bergerak 1 inci pun, hanya dengan menggunakan Soul Slaying Sword miliknya saja, Shaggy dapat dengan cukup mudah menjatuhkan 3 elang ini. Hanya dengan kekuatan spiritual miliknya saja, Shaggy cukup untuk dapat menjatuhkan elang-elang itu. Tapi di sini Shaggy ternyata dia hanya mengincar 2 dari 3. Dan di sini Shaggy dia membiarkan 1 untuk kabur. Sengaja dibiarkan oleh Shaggy dia pergi karena aku sengaja membiarkan kau pergi karena kau akan segera kembali lagi dengan sumber daya yang lebih banyak, ucap dari Shaggy. Karena sejatinya kau pasti akan datang membawa pasukanmu. Dan di sini Shaggy dia tidak menduga kalau ternyata Sword Heart yang dia miliki juga sudah sampai ke tingkatan ini, dapat menjatuhkan mereka yang di bawah rank ketiga hanya dalam 1 gerakan saja. Dan setelahnya akhirnya Shaggy dia pun turun mendekati gadis biru itu. Dan untuk gadis biru itu dia pun tentunya mengucapkan terima kasihnya karena dia telah diselamatkan oleh Shaggy. Tapi di sini untuk Luobing dia pun tahu kalau kondisi dari gadis itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, karena saat ini mereka juga tidak bisa menyembuhkan gadis itu karena mereka juga bukanlah seorang penyembuh. Dan untuk Shaggy dia pun juga tahu kalau dia nggak bisa menyembuhkan gadis ini. Tapi di sini untuk gadis biru ini dia pun mengatakan kalau mereka adalah klan monster yang terafiliasi ataupun keturunan dari klan monster suci, yaitu klan Phoenix. Maka telah selama mereka diberikan waktu sedikit saja, maka mereka dapat memulihkan diri. Untuk membuat gadis ini meminta kepada Shaggy untuk dapat melindunginya sebentar, sama dia akan melakukan sebuah kultivasi kecil untuk dapat memulihkan kondisinya. Dan di sini gadis ini dia hanya dapat berharap jika saja Shaggy mau membantu dirinya maka semua akan baik-baik saja. Tapi jika gagal maka dia akan benar-benar berakhir, pikir dari gadis ini. Tapi untuk Shaggy tentunya dia harus menganalisa gadis ini dulu. Dan ternyata gadis ini statusnya juga enggak ecek-ecek karena dia adalah putri dari elang giok. Wow, dia ternyata adalah bangsawan, ucap dari Shaggy. Maka telah di sini Shaggy setuju untuk dapat melindungi gadis itu. Dan apa yang akan diberikan oleh gadis itu setelah dia lindungi oleh Shaggy akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Aus, what? Bye, thank you.